Profesi pandai besi sudah dikenal sejak lama dan terus berkembang hingga ke daerah Sumatera Selatan. Salah satunya di Desa Tanjung Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Keahlian dan keterampilan menempa besi secara tradisional masih ditekuni sejumlah orang. Bahkan usaha ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan hingga kini. Banyak molanya, jauh kan ngepres besi kan. Ya pemirsa, selain dikenal dengan usaha kain songket ya, ternyata di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ini juga ada usaha alternatif lainnya yang terus dikembangkan oleh masyarakat yang ada di desa ini, yaitu sebagai pandai besi, dan di mana usaha ini sudah dilakoni secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di desa ini. Nah, lantas seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita lihat dalam tayangan Ini Sriwijaya kali ini. Sebagian orang mungkin cukup asing dengan julukan pandai besi. Namun tidak asing dengan produk kerajinan yang dihasilkan, seperti pisau dapur, parang, atau lainnya. Pandai besi sendiri adalah julukan lain dari tukang besi. Dikatakan pandai karena dianggap mahir atau terampil dalam membuat produk kerajinan industri dari besi. Seni penempaan logam ini berkembang pesat di Indonesia sejak lama. Dulunya, masyarakat membuat senjata tradisional dengan seni menempa logam. Seiring perkembangan zaman, produk yang dihasilkan dari besi ini turut berkembang. Kini, para pandai besi juga menghasilkan berbagai macam peralatan dapur atau pertanian, seperti pisau, cangkul, sabit, hingga parang. Hasil kerajinan pandai besi ini juga sudah mulai dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai penopang perekonomian mereka. Usaha pandai besi di sini merupakan usaha turun-temurun yang sudah ada sejak lama dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi warga di samping bertani. Hasmiruddin adalah salah satunya. Sudah sekitar 20 tahun lamanya ia menekuni profesi sebagai seorang pandai besi. Pandai besi ini udah 20 tahunan. Ya, awalnya ikut mamang gitu kan. Ini buka sendiri akhirnya. Biasanya kita buat apa, Pak? Buat parang-parang ini lah, parang macam-macam parang. Terus? Asal ada tempat orang, parang apa yang bisa dibuat kan. Jadi kita ambil bahan baku itu dari mana? Dari kampung ini lah ada bos-bos. Sama bosnya kan, bos yang dari Jawa apanya kan. Besi ya. Yang dari Palembang ini ada juga. Terus proses selanjutnya apa ya? Ya dipandain, dijual, ditempain. Oke, untuk proses pembuatannya dia itu kira-kira berapa lama tuh, Pak? Kalau main per hari, per harinya 30 biji dapatnya. Semacam ada 25-30 per biji ya.
Dari 25.000 ya. Ya 25, 30, 35 itulah. Nah, kalau memang di desa ini nih rata-ratanya jadi pandai besi atau kayak mana nih Pak? Rata 90% pandai besi kalau di kampung nih. Harapannya mana ini biar tidak macet-macet, ini nggak macet sering macet, nggak ada kerjaan itu ya, nggak ada tempat, itulah kendala ya. Keterampilan dan keberanian menjadi modal utama untuk menekuni profesi pandai besi. Alasannya karena pekerjaan ini cukup beresiko, baik dari segi kesehatan ataupun keselamatan kerja. Kami makan tuh baiklah. Keterampilan dalam menekuni profesi ini sudah diasah para perajin sejak lama. Pembelajarannya diterima secara turun-temurun oleh keluarganya. Menjadi seorang pandai besi membuat para perajin harus terbiasa dengan paparan asap, api panas, hingga suara bising dari alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatannya. Banyak molanya, jauh kan ngepres bersipir kan. Iya. Itu masih putih lagi Pak. Di samping itu, penggunaan alat-alat berat dalam proses produksi juga memperbesar resiko kecelakaan dan cedera pada pandai besi. Untuk itu, menurut Edi Yusuf, salah seorang perajin pandai besi, hal utama yang diperlukan untuk dapat menekuni pekerjaan ini adalah keuletan dan keberanian. Itu masih putih lagi Pak. Kalau berapa lamanya mungkin lah sekitar 10 tahun lebih lah. Tapi kalau kisah awal cerita mulainya mungkin turun-temurun lama ini ya. Otodidak. Belajarnya bisa dewek mah itu kan. Ya yang pertama keuletan, kejujuran, Mbak. Udah tuh pula yang paling penting keberanian mah itu kan. Harus berani gitu. Harus yakin. Yakin pacak mah itu kan. Kalau udah yakin pacak ya udah jadilah parang mah itu. Ya kalau gitu racuk Kak. Macam-macam, ada parang, ada pisau. Mano yang dipesen toke mah itu kan kita bikin. Ada yang barang kita dewek yang kita jual, ada yang kadang yang mesen-mesen siko-siko untuk online mah itu kan. Sebab sekarang kan zaman lah canggih. Jualan online juga ada. Nyampe-nyampe Kalimantan ke mana-mana itu kan. Ya alatnya Kak, cuman nimbal. Ya inilah andasan yang apa-apa paruan namanya peralatannya. Ya alhamdulillah lah Mbak, mencukupi mah itu kan, asal begawe mah itu cukup ada itu. Meski proses pengerjaannya dilakukan secara tradisional, namun dalam satu hari, para pandai besi ini dapat menghasilkan puluhan produk kerajinan pandai besi.
Dalam proses pembuatan kerajinan pandai besi, para perajin menggunakan alat yang masih tradisional. Bahkan dalam proses pemanasan besi, masih menggunakan kayu ataupun arang. Setelah besi dan logam panas, kemudian akan dipukul-pukul memakai palu, hingga besi tersebut pipih. Setelah besi atau logam terbentuk, kemudian akan direndam ke air dan dipipihkan kembali hingga bentuk yang dihasilkan sudah sesuai. Namun ada beberapa hambatan yang sering kali dialami para perajin. Salah satunya kesulitan memperoleh bahan baku besi atau logam hingga arang. Ya kendalanya bahan tuh lama, kadang pir ini jarang lambat masuk, arang nih kalau musim hujan lambat juga masuknya kalau lagi musim hujan kan. Itu baik kendalanya. Itu biasanya sampai dari mana, Pak? Ya kalau arangnya beli sama orang, tapi orangnya ngambil dari Jambi. Ya pengen harapannya barang ini lancar itu ya. Ini kan lagi macet mungkin apa gara-gara getah murah atau mana kan. Barangnya agak lagi macet. Tapi ada itu kan. Kerajinan pandai besi tradisional masih eksis di era modern saat ini. Meski harus bersaing dengan produk-produk yang diproduksi dengan teknologi modern. Namun minat masyarakat untuk membeli produk pandai besi masih tinggi. Biasanya para perajin pandai besi di Desa Tanjung Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, akan memasarkan hasil produk mereka melalui pemborong. Selain itu, beberapa di antara mereka juga memasarkan produknya secara online. Hal ini tak lain untuk mengikuti perkembangan pasar di era digitalisasi saat ini. Sementara untuk harga produk kerajinan pandai besi yang dihasilkan para perajin di sini mulai dari Rp25.000 saja. Namun belakangan ini, penjual produk pandai besi mengalami penurunan. Menurut Kadafi, seorang perajin pandai besi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena hasil pertanian saat ini juga tengah mengalami penurunan. Seperti misalnya karet. Sudah lama, 10 tahun lebih lah. Dari dulu nih kan sebabnya mata pencarian di dusun ini. Selain karet. Tapi dikit karet. Kalau sekarang lagi macet, Pak. Tidak tahu juga, mungkin dampak karet murah, mungkin kan. Banyak yang lama tidak gawe kalau untuk sekarang nih. Lah berapa bulan.
Sementara untuk mendukung atau mendorong perkembangan usaha pandai besi di wilayah ini, pihak pemerintahan desa setempat berinisiatif untuk membentuk koperasi guna menjaga stabilitas harga produk. Di samping itu akan dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi warga agar usaha pandai besi ini dapat terus berkembang. Kalau untuk perkembangan pandai besi itu kita sudah kalau dibilang go internasional kita sudah. Soalnya yang namanya produksi besi-besi yang pandai besi dari sini ini sudah sampai ke Malaysia, ke Brunei juga sudah. Kalau untuk yang prospek depan tinggal sekarang ini ya kita karena masalah ekonomi barangkali yang ekonomi yang merosot ini, nah itu juga perkembangannya agak kurang juga. Ya kalau untuk dukungan dari kami pemerintahan desa itu kita udah ngadakan pelatihan untuk secara jual online, gitu. Dan kita juga insya Allah kita juga akan bikin koperasi untuk menstabilkan harga-harga yang ada di desa kita ini. Perjalanan usaha pandai besi di Desa Tanjung Pindang sudah cukup lama. Meski demikian, usaha ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Di samping bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga, kerajinan pandai besi ini diharapkan dapat terus eksis di era modern saat ini. Ya pemirsa, inilah bahan baku yang digunakan oleh para pengrajin pandai besi yang ada di desa ini untuk dibuat menjadi berbagai kerajinan rumah tangga seperti misalnya pisau dapur ataupun parang. Nah, dan ini nantinya akan dibuat oleh para pengrajin yang ada di sini dan tentunya diharapkan ke depannya usaha kerajinan yang dilakukan oleh para pandai besi ini dapat meningkatkan taraf perekonomian warga yang ada di desa ini. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Ini Sriwijaya kali ini. Saya Afi Osari mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.